ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di sesi pertama insyaallah kita akan mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Aqdiyah fi bayan madhhabi ahli sunnah wal jamaah karya Syekh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullah. Kitab yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah tentang akidah, penjelasan tentang madhab ahli sunnah wal jamaah di dalam berakidah. Perlu diketahui bahwasannya, fadhal Mas Iwan. Perlu diketahui bahwa di antara metode menuntut ilmu melalui at-ta'sil wa at-taq'id, metode menuntut ilmu melalui at-ta'sil wa at-ta'qid, yakni pendasaran dan kaidah-kaidah. Ini diantara yang penting untuk dipelajari oleh setiap para penuntut ilmu. Ini kalau kita mempelajari akidah, belajarlah dari kaidah-kaidahnya. Kalau kita belajar fikih, dari kaidahnya juga. Belajar tafsir, hadis, demikian. Ya. Hatta dalam bahasa Arab, pelajari kaidah-kaidahnya. Karena dengan mempelajari ilmu melalui kaidah-kaidahnya, minimal ada 3 manfaat. Manfaat yang pertama, bi'annahu yuhyi tariqatal Qur'an wa sunnah fi ta'lim. Manfaat pertama adalah bahwasanya dia menghidupkan metode Quran dan sunnah di dalam pelajaran, dalam pengajarannya. Ya. Jadi demikianlah metode Al-Quran dan metode sunnah dalam mengajarkan kepada umat ini, menggunakan kaidah-kaidah singkat kata-katanya, namun dalam luas maknanya. Maka di dalam Quran Allah tidak harus merinci apa saja yang halal dimakan. Misalnya Allah tidak harus merinci nasi, gorengan, kerupuk, tidak usah. Cukup Allah berfirman, wa yuhilu lahumut thayyibat. Ya. Di surah Al-A'raf ayat 157 itu sebuah kaidah yang menjelaskan apa saja yang halal, apa saja yang haram. Allah tidak harus merinci uhilat lakum tempe wa tahu wa kerupuk wa gorengan wa soto Banjar misalnya. Tidak perlu. Tapi cukup wa yuhillu lahumut thayyibat. Allah halalkan, dia Rasul menghalalkan bagi mereka yang baik-baik. Demikian pula yang haram. Hanya sedikit yang Allah rinci. Namun secara umum di atas kaidah ini yang haram itu apa saja, yakni wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dan Allah mengharamkan, Rasul Muhammad SAW mengharamkan kepada mereka apa yang khabis, yang jelek-jelek. Maka haramnya rokok cukup dengan ayat ini. Haramnya rokok cukup dengan ayat ini. Karena rokok adalah khabis, jelek. Enggak ada yang mengatakan baik. Ya. Makanya tidak ada yang, kalau memang rokok itu baik, mesti suami mengajak istrinya, ayo dek kita rokokan sih. Mungkin ngajak bapak, ngajak anaknya, ayo nak kita rokokan sih nak, yuk sama-sama rokokan yuk. Nggak, karena jelek, tahu rokok itu buruk. Nah inilah, ini kita kalau mengkaji ilmu dari sisi kaidah-kaidahnya, berarti kita telah menghidupkan metode Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ya. Baik, Mas Iwan, tolong pegang aja nanti kalau ada yang datang dikasih ya. Kemudian faedah kedua, mengkaji ilmu. Semua disiplin ilmu dalam Islam dari sisi kaidah-kaidahnya adalah ikhtisaruz zaman. Ya, ini menghemat waktu. Karena kalau kita mempelajari ilmu secara mendetail, merinci, secara perincian, cabang-cabang semuanya dipelajari, akan lama waktu. Usia kita aja tidak akan sampai.
Karena luasnya ilmu Allah, luasnya ilmu agama, ilmu syariat ini. Maka dengan mengkaji kawaid, mengkaji kaidah-kaidahnya, maka menghemat waktu. Dari kita tahu satu buah kaidah misalnya, itu kan nanti akan banyak beberapa permasalahan hukum. Ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Himayatul aql min kathrati tashawwus bil furu' wal juz'iyat. Yakni menjaga akal pikiran kita dari banyaknya hal-hal yang perlu diingat gitu, dari cabang-cabang ya, dari rincian-rincian ilmu. Karena banyak sekali kalau kita harus menghafal semua rincian. Tapi kalau kita cukup hafal satu kaidah, nanti di bawah kaidah itu akan banyak sekali hukum-hukum yang kita bisa tahu. Ya, makanya orang yang mengkaji kaidahnya dalam disiplin ilmu itu akan kuat hafalannya, akan kuat kokoh ilmunya. Ketika ditanya satu hukum, apa hukumnya ini? Dia akan mengatakan haram, kan dia ngerti kaidahnya. Tapi kalau yang dihafal rincian-rinciannya, apa hukumnya? Aduh, kayaknya ada khilaf kayaknya, tapi di mana ya saya baca ya? Aduh, saya lupa lagi. Nah, biasanya gitu. Maka penuntut ilmu yang mengkaji kawaid-kawaidnya, dia akan kokoh, kuat ilmunya. Nah, kita berharap kepada Allah di edisi pertama ini kita akan mengkaji pembahasan akidah, namun ditinjau dari sisi kaidah-kaidahnya. Maka di antara yang harus kita fokuskan adalah kita paham. Ya, kita paham kaidah per kaidahnya. Ya. Kitab ini memuat sekitar 165 kaidah totalnya, berkaitan tentang tauhid, berkaitan tentang akidah. Ya. Baik, kita mulai baca bismillah di kaidah pertama, al-qaidatul ula. Dan tolong diperhatikan Bapak Ibu sekalian, kaidah pertama, lalu kaidah kedua dan kaidah ketiga ini itu adalah 3 kaidah yang kita katakan dia merupakan pokok. Ini semua kaidah-kaidah yang ada dalam kitab ini itu nanti semuanya merujuk kepada 3 pokok ini. Maka boleh kita sebut ini al-usul as-salasa. Al-usul as-salasa, yakni 3 dasar. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah, hakikatnya di 3 ini. Ya. Dan kesesatan, penyimpangan ahli bid'ah dalam masalah akidah khususnya adalah karena mereka rusak di salah satu poin, apalagi 3-tiganya. Satu saja rusak akhirnya, sesat akhirnya mereka. Maka 3 ini merupakan pokok al-usul as-salasa. Ya. Baik. Apa kaidah yang pertama? Al-qaidatul ula. Ahlu sunnati wal jamaah la ya'khuduna mu'taqadahum illa minal kitabi wa sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah itu la ya'khuduna, mereka tidak mengambil mu'taqadahum, akidah atau keyakinan mereka itu, dalam berakidahnya mereka itu, illa kecuali dari mana? Minal kitabi wa sunnah, kecuali dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Maka apa saja yang kita yakini mesti harus ada dasarnya. Ini kata Allahnya dalam Quran, dan ini kata Rasul dalam hadis yang sahih. Lu apa ada orang yang tidak berakidah bukan dari Quran Sunnah? Lu bukan ada lagi, banyak yang mendasarkan akidah mereka dari akal, yang mendasarkan akidah mereka dari mimpi, dari khurafat, dari takhayul, dari dongeng-dongeng yang tidak jelas. Banyak sekali. Maka disinilah keselamatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena sumbernya wahyu Al-Quran, sumbernya wahyu As-Sunnah. Namun kaidah pertama ini tidak cukup. Tidak cukup kalau tidak dibarengi yang kedua, tidak dibarengi yang ketiga. Maka ini adalah 3 pondasi atau al-usul as-salasa. Mana dalil atas kaidah pertama dulu kita bahas? Dalil atas kaidah pertama banyak sekali dalam Quran yang memerintahkan untuk mentaati Allah dan Rasul. Setiap di Quran perintah mentaati Allah dan Rasul, seperti ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ini dalil yang menunjukkan kita wajib berpegang di dalam beragama secara umum, dalam berakidah secara khusus,
melalui atau dari Alkitab, Al-Quran, dan dari As-Sunnah, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berpegang dengan Quran, Allah memberikan keberkahan. Contoh satu ya, dalam surah Al-An'am ayat 155, Bapak Ibu, silakan dilihat. Kata Allah, orang yang berpegang mengikuti Quran itu berkah dan mendapatkan rahmat Allah. Kata Allah, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Ini perhatikan, fattabi'uhu. Dan inilah Alkitab yang kami turunkan penuh keberkahan, maka ikutilah dia. Tuh, ikutilah kitab. Wattaqu, dan bertakwalah la'alakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat, diberi rahmat oleh Allah. Yang kedua, surah Al-Hasyr ayat 7. Kata Allah, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Apa yang datang dari Rasul ambil. Ini wajib kita ikuti kepada sunnah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang Rasul maka hindari, jauhi. Ya. Kalau dalam hadis Nabi secara spesifik mengatakan taraktu fikum amrayni. Ini hadis dinamakan oleh para ulama hadis Saqalain. Ya. Hadis Saqalain ini. Ini Nabi SAW bersabda, ya, taraktu fikum amrayni, aku telah tinggalkan bagi kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, yang kalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu, falan tadilu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua itu? Kata Nabi, kitabullah was sunnati. Kitabullah dan sunnahku Al-Quran. Kitabullah dan sunnahku, ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah Al-Quran was sunnati, dan petunjuk Nabi. Dalam hadis yang terkenal juga kata Nabi, fa'alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Ya. Maka dan banyak ayat semacam ini, hadis-hadis semacam ini banyak sekali, di mana kita diperintah untuk berittiba, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas ya? Baik. Kaidah yang kedua, Al-Qaidatu As-Saniyatu. Kaidah yang kedua, Ahlu Sunnati, boleh dilanjutkan wal Jamaati, boleh, tidak apa-apa. Sampai Ahlu Sunnah juga boleh. Ahlu Sunnati, Ahlu Sunnah itu la yafhamuna, tidak memahami Alkitab wa Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, illa kecuali ala fahmi salafil ummah, kecuali ini pemahaman salafnya umat ini. Siapa salaf umat yang dimaksud? Sahabat maksudnya. Dan yang Nabi sebutkan 3 generasi yang al-mufaddalah, yang mendapatkan kemuliaan, keutamaan. Itu sahabat, tabi'in, dan tabi'u at-tabi'in. Kata Nabi, khairun nasi qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasiku itu para sahabat. Lalu generasi setelahnya itu tabi'in, lalu generasi setelahnya lagi itu tabi'in, yaitu tabi'u at-tabi'in. 3 generasi. Itulah yang disebut dengan as-salafus salih, yang kita wajib dalam memahami Al-Quran, wajib dalam memahami Sunnah, mengikuti siapa? Mereka, para salafus salih. Mana ingin tahu dalil dari ayat Quran? Yang pertama, surah At-Taubah ayat 100. Atas kaidah ini, At-Taubah ayat 100, di mana dalam surah At-Taubah ayat 100 Allah menyebutkan tentang 3 golongan manusia yang diridhoi oleh Allah. Yang pertama Al-Muhajirun, yang kedua Al-Ansar, dan yang ketiga orang-orang siapapun mereka yang datang setelah Muhajirin dan Ansar, yang mengikuti dengan baik. Siapapun, termasuk kita, termasuk anak cucu kita sampai hari kiamat, siapapun. Jadi hanya 3 golongan ini. Dalam surat Taubah 100 Allah menyatakan ridha kepada mereka, dan mereka ridha kepada Allah. Apa ayatnya? Kata Allah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan yang ketiga walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik. Apa kata Allah? 3 orang ini, 3 golongan ini manusia ini,
radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Nah, Allah di sini memuji, bukan sekedar memuji, tapi ada di situ perintah. Ini khobar, ini namanya berita ini. Tapi bukan semata-mata khobar, tapi di situ ada insya, ada perintah. Atau apa perintahnya? Untuk kita mengikuti mereka. Allah janjikan bagi mereka, wa'ada lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Allah janjikan bagi mereka surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai, kekal mereka selamanya di dalam surga tersebut. Itulah al-fawzul azim. Itulah al-fawz, itulah kemenangan yang agung, yang besar. Hakikat kemenangan, hakikat kesuksesan adalah ketika kita beragama mengikuti para sahabat muhajirin, para sahabat ansar. Makanya Allah ancam di dunia dengan kesesatan, di akhirat dengan masuk neraka. Kepada siapa? Yang beragama tidak mengikuti para sahabat. Maka inilah para jamaah yang sering saya sampaikan, wajib antum syukuri ketika kita beragama mengikuti pemahaman para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Termasuk imam yang 4. Kita ini beragama ikuti imam yang 4. Salat kita, ya jemaah, itu imam yang 4 itu melakukan. Kita tidak berani salat atau suatu amalan ibadah, tapi imam yang 4 tidak melakukan, tidak berani kita. Karena apa saja yang dilakukan oleh imam yang 4, itu semuanya mereka membawakan dalil-dalilnya. Ya. Dan mereka lah termasuk di antara generasi-generasi yang baik yang harus kita mengikutinya. Di dalam surah An-Nisa ayat 115, Allah mengancam dengan 2 ancaman bagi yang tidak mengikuti para sahabat dalam beragama. Ancaman pertama, di dunia sesat dalam kebingungan, di akhirat diancam dengan api neraka. Surah apa tadi? An-Nisa 115. Ini dalil berarti terhadap kaidah kita ini. Ahlussunnah wal Jamaah tidak memahami Al-Quran, tidak memahami sunnah kecuali dengan pemahaman para salafus saleh. Apa kata Allah? Wa man yushaqqiqir rasul, siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, lalu malah mengikuti siapa? Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, malah mengikuti jalan yang bukan jalannya orang beriman. Siapa jalan orang beriman yang maksud oleh ayat? Jalannya para sahabat saat itu, bukan jalannya kita sekarang. Karena ayat turunkan pertama kali kepada mereka. Maka tafsiran para ulama dalam kitab-kitab tafsir, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Nah, sabilul mu'minin dalam ayat adalah sabilnya orang-orang yang beriman saat itu, para sahabat. Apa ancaman Allah? Yang pertama, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan mereka dalam keadaan bingung, sesat. Ya. Lalu di akhirat, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Bahkan dalam surah Al-Baqarah juga sama, ayat 137 Al-Baqarah, Allah mengancam kepada orang Yahudi. Kata Allah, seandainya orang Yahudi itu beragama seperti kalian, wahai para sahabat, mereka akan dapat petunjuk. Maka dengan mengikuti para sahabat, sebab mendapatkan seorang hidayah, petunjuk, akan lurus beragama, lurus berakidah tentunya. Apalagi apa kata Allah tentang orang-orang Yahudi? Kata Allah, fa'in amanu bimisli ma amantum bih, fa'in amanu bimisli ma amantum bihi, maka jika mereka, seandainya mereka orang Yahudi itu, kata Allah, beriman mereka seperti apa yang kalian wahai para sahabat imani. Masya Allah, sahabat. Maka kata Allah, faqadih tadau, niscaya mereka akan dapat petunjuk. Berarti mafhumnya apa? Sebaliknya apa? Yang tidak mengikuti keimanan para sahabat akan sesat. Maka wa in tawallau fa innamahum fi syiqaq, maka jika mereka berpaling, mereka di dalam syiqaq, di dalam kesesatan, penyimpangan, perpecahan dan seterusnya. Ya.
Maka dalam hadis apa kata Nabi? Kita diperintah ittiba, mengikuti sunnah dan mengikuti pemahaman para salafus saleh, para sahabat. Kata Nabi, fa'alaikum bi sunnati, dan sunnahnya siapa lagi? Wa sunnati khulafa rasyidin al-mahdiin ba'di. Jadi bukan hanya sunnah Nabi saja, tidak cukup, tapi sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Siapa khalifah ar-rasyidah? Penghulunya, tokoh-tokohnya para sahabat. Ya. Fadal ya. Nah. Jelas para jemaah ya. Demikian pula para as-salaf. yakni generasi tabi'in, tabi', mereka memerintahkan untuk beragama mengikuti pemahaman para as-salaf. Abu Aliyah, seorang ulama tabi'in, mengatakan, ta'alamul Islam, pelajarilah oleh kalian Islam. Fa idza ta'allamtumul Islam fala targhabu an yaminan wala shimalan. Kalau sudah kalian pelajari itu Islam, maka jangan mencari-cari pemahaman dari kiri dan kanan. Jangan cari-cari alternatif pemahaman dari kiri dari kanan. Wa alaikum bis-siratil mustaqim. Dan berpegang teguhlah kalian dengan jalan Allah yang lurus. Wa alaikum bisunnati, perhatikan, nabiyyikum. Dan pegang teguhlah sunnah Nabi kalian, walladzi kana alaihi ashabuhu. Dan pegang teguhlah apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah. Jadi para salafus saleh juga demikian. Imam Ahmad dalam kitab Ushul Sunnah juga mengatakan demikian. Kata beliau, usul sunnati indana tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Kata Imam Ahmad dalam kitab Ushul Sunnah, kitab yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Kitab yang harus dipelajari oleh setiap yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Kitab yang harus dipelajari oleh orang-orang yang baru taubat dari pemahaman sesat. Jadi kalau ada orang Islam, saudara kita baru taubat dari penyimpangan-penyimpangan ya, kelompok-kelompok sesat, maka pelajari dulu prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Di antara kitab yang bagus, kitab Ushul Sunnah, pokok-pokok ahli sunnah wal jamaah dalam akidah. Di antaranya kata Imam Ahmad di muqaddimahnya, kata beliau, Ushul sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Prinsip-prinsip akidah bagi kami adalah berpegang teguh dengan yang ditempuh oleh para sahabat Rasulullah. Maka sesat para jemaah kalau orang tidak berpegang memahami Quran Sunnah dengan pemahaman para salafuna as-saleh. Nah, dua kaidah ini tidak cukup dalam berakidah. Karena di antara kesesatan para ikhwan, kesesatan dari ahli bid'ah dalam berakidah mereka adalah karena mereka lemahnya di prinsip yang ketiga ya. Bahkan hampir rata-rata semua penyimpangan karena sebab ini dia tidak memiliki prinsip ini, yaitu apa yang ketiga? La dukhula boleh, la madkhala boleh, la madkhala atau boleh la dukhula ya. Tidak ada tempat masuk, tidak ada ruang, itu maknanya. Lil akli, bagi akal. Tidak boleh akal dijadikan dalil, itu maknanya la madkhala la dukhula lil akl. Dalam hal apa? Dalam hal agama secara umum tidak boleh. Wabil khusus fil umuril ghaibiyati, dalam perkara-perkara gaib. Namun garis bawah tuh besar-besar lingkari istiqlalan. Istiqlalan berarti kita ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah tidak memutlakan ya, yakni tidak boleh secara mutlak akal dijadikan dalil, tidak, tapi istiqlalan. Apa istiqlalan? Terjemahan yang enaknya itu sebagai dasar, sebagai inti, sebagai pokok. Tidak boleh dijadikan akal sebagai dalil pokok, dalil inti, dalil dasar maksudnya. Berarti boleh dong dijadikan akal sebagai dalil dalam beragama, boleh, tapi bukan sebagai dasar, tapi sebagai pengikut. Sebagai pengikut yang lawan dari istiqlalan. Apa lawan istiqlalan? Ini taba'an. Taba'an. Berarti kalau antum ditanya, apakah
ahli sunnah wal jamaah menjadikan akal sebagai dalil dalam beragama secara umum, wabil khusus dalam berakidah dalam perkara gaib secara khusus, apakah menjadikan dalil? Maka jawabannya apa? Apa jawabannya? Kalau jawabannya iya, berarti sesat. Jawabannya tidak, juga sesat. Berarti gimana jawabannya? Nah, dirinci. Naam dijadikan dalil tapi sebagai pengikut. Naam dijadikan dalil tapi sebagai makmum, bukan sebagai imam, bukan sebagai pokok, sebagai dasar. Berarti siapa yang menjadikan akal sebagai dasar? Ahli bid'ah, yang disebut dengan ahlul kalam, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kulabiyah, para pengingkar-pengingkar sifat. Itu semua menjadikan akal sebagai dasar pendalilan. Bahkan kenapa mereka ingkari sifat Allah? Dasarnya karena akal. Karena kata akal tidak mungkin Allah punya sifat. Mu'tazilah mengingkari azab kubur karena sebab apa? Akal. Adapun ahli sunnah menjadikan akal sebagai dalil, na'am, tapi sebagai taba', sebagai pengikut. Makanya dalam kaidah tentang akal bahwa al-aklu tabi'un lin-naqli. Al-aklu tabi'un lin-naqli. Apa kaidahnya? Al-aklu tabi'un lin-naqli. Apa itu naqli? Naqlu Al-Quran dan Sunnah, wahyu yani. Naqlu. Apa artinya tadi? Akal itu mengikuti kepada wahyu, jangan dibalik. Yang dibalik itu ahli bid'ah. Yaitu apa? An-naqlu tabi'un lil aqli. Bahwa yang namanya Quran, yang namanya sunnah itu harus ngikut kepada akal. Nih jari akal masuk akal, terima. Nih jari akal ndak masuk akal, tolak. Bagaimana nolaknya? Ditakwil. Harus ditawil sesuai dengan akal nanti. Kalau hadis, ya wis anggap hadisnya dhaif wis. Lemah. Lu kan sahih, masih sahih tapi kan bertanggung dengan akal, rek. Itu loh, jemaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah menjadikan akal sebagai dalil. Contoh. Makanya ulama kita sering mengatakan, adanya Allah dalilnya 5. Adanya Allah dalilnya 5. Satu dalil Quran. Jadi dalil wahyu Al-Quran dari sunnah. Yang kedua dalil fitrah, naluri kita. Manusia kita nih, naluri kita nih, kalau fitrahnya itu salimah, selamat, lurus, dia akan menetapkan adanya Allah. Yang ketiga dalilnya akal. Yang keempat dalilnya hissi. Dalilnya adalah indrawi. Secara indrawi kita menetapkan adanya Allah. Kalau tidak ada Allah, tidak mungkin adanya alam semesta ini. Kita kalau doa minta kepada Allah, Allah kabulkan, menunjukkan berarti Allah ada. Ya jemaah. Nah, berarti ulama-ulama kita ahli sunnah menyatakan akal sebagai dalil tentang adanya Allah. Sementara adanya itu perkara gaib. Cuman dalil akal tadi, dalil fitrah tadi, dalil hissi tadi mengikuti semuanya kepada dalil yang pokok, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah, atau dalil naqlu, dalil wahyu. Makanya kita mengatakan adanya Allah, dalilnya apa? Al-Quran. Dalilnya apa? Sunnah. Ada lagi enggak dalil lain? Ada. Apa itu? Akal. Memang tidak setiap ya sifat-sifat Allah ditetapkan oleh Al-Quran dan juga oleh akal, tidak bisa. Akal nggak bisa menetapkan. Hanya Quran toh, hanya sunnah saja akal nggak bisa. Apa contohnya? Contoh seperti sifat-sifat dzatiyah bagi Allah, seperti sifat wajah. Sifat wajah kita tidak mungkin mengatakan secara akal, karena akal kita tidak mungkin mengatakan Allah punya wajah. Dari mana tahu Allah punya wajah? Kalau tidak dari Quran, kalau tidak dari hadis. Allah turun ke langit dunia, secara akal tidak bisa kita tetapkan demikian. Tapi kalau Allah maha berkuasa, secara akal bisa tidak menetapkan ikhwan kalau Allah itu berkuasa? Secara akal? Iya. Secara akal kita mengatakan Tuhan itu harus berkuasa. Lah kalau Tuhannya tidak berkuasa, lah tidak pantas jadi Tuhan. Allah maha hidup, Allah maha berilmu, Allah maha mengetahui, secara akal ditetapkan. Makanya sifat, misalnya sifatul hayah, sifat maha hidupnya Allah ditetapkan oleh Al-Quran, namun akal pun menetapkannya sebagai pengikut. Sifat wajah ditetapkan oleh apa? Hanya oleh wahyu, hanya oleh khobar saja, akal nggak bisa. Jelas jemaah? Maka kaidah ini sangat penting. Kesesatan ahli bid'ah
Mereka sesat karena sebab menjadikan akal sebagai imam dan wahyu sebagai makmum. Maka tolong antum catat tentang kaidah dalam masalah akal. 1. Al-aqlu wasilatun li fahmin naql. Akal itu hanya sarana. Akal itu hanya sarana dalam memahami wahyu. Yang kedua, tadi sudah kita sebutkan, al-aqlu tabi'un lin-naqli. Akal itu apa? Pengikut atau mengikuti wahyu. Jadi akal itu imam atau makmum terhadap wahyu? Istilahnya makmum. Imam wahyu. Ya. Yang berikutnya, al-aqlu lahu ma'rif. Ini tadinya mau saya cantumkan di kaidah ini, ya, di kaidah apa? Kaidah kitab kita ini. Cuman saya ini sudah menghemat, meringkas-ringkas sehingga tadi itu 200 kaidah lebih. Bahkan bisa jadi 300 kaidah. Cuman kakek tak pikir bisa ini cukup. Makanya banyak yang kaidah-kaidah enggak tak cantum. Di antaranya kaidah-kaidah tentang akal di sini. Cuman ada apa? Antum tambahkan saja. Apa yang keberapa sekarang tentang akal? Berikutnya ya. Al-aqlu lahu ma'rifatun li husnil asya wa qubhiha. Akal itu dia bisa mengetahui. Akal itu bisa mengetahui hal-hal baik dan hal-hal buruk. Walakin la madkhalahu fit tasyri', tapi tidak ada hak akal ini untuk membuat syariat. Namun tidak ada hak bagi akal membuat syariat. Piye kecepatan enggak? Apa tadi? Akal itu memiliki pengetahuan untuk mengenal sesuatu yang baik atau sesuatu yang jelek. Hanya saja akal tidak mampu membuat dan tidak boleh membuat syariat. Berikutnya, la ismata lil uqul. La ismata lil uqul. Apa artinya? La ismata lil uqul. Apa artinya? Akal itu tidak maksum. Tapi akal itu bisa salah, bisa benar. Sehingga tidak boleh dijadikan sebagai rujukan utama. Gitu jemaah. Maka akal itu benar ketika ngikut wahyu, dan akal itu sesat ketika dia nyeleweng sendiri. Maka akalnya tidak maksum, dan akal ini seperti anggota tubuh kita yang lain, Bapak Ibu sekalian. Dia terbatas. Pandangan kita, tangan kita, pendengaran kita, ini semuanya anggota tubuh yang sama-sama dengan akal posisinya. Dan memiliki keterbatasan. Jarak pandang kita, jemaah, 1, 2, 3, 4 meter. Mungkin. Tapi kalau sudah 7, 4, 5, 7, 8, 9, 10 kilometer. Tidak kelihatan lagi. Tangan kita memegang barang, benda 1, 2, 3 kilogram bisa. Tapi 1 kintal, tangan sebelah 1 kintal, tidak mampu lagi. Pendengaran kita mungkin 2, 3, 4 meter jaraknya, masih bisa dengar. Tapi jarak beratus-ratus kilo, bom meledak aja tidak kedengaran. Coba. Terbatas, makanya demikian akal. Sehingga akal itu ibarat HP ya. Wilayah jangkauannya terbatas itu cuma. HP aja itu jangkauan yang ada apa namanya ini? Apa sinyalnya saja kan bisa, tapi coba di luar sinyalnya. Coba masukkan HP ke dalam laut, ke air, sudah tidak bisa lagi menerima, walaupun semahal pulsanya penuh, kuotanya, tapi sinyal tidak ada, tidak bisa. Demikian akal. Akal ini wilayahnya hanya masalah-masalah yang nampak, yang dohir. Akal itu tidak ada wilayah bagi dia tentang urusan-urusan gaib, ya kawan. Makanya alam kubur maunya dipahami oleh akal, tidak bisa. Seperti orang-orang Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, coba kuburan dibongkar. Enggak ada katanya bekas api, bekas mana adab. Enggak ada adab, omong kosong semuanya. Naudzubillah min dzalik. Lagi pula, alam barzah itu apakah di kuburan? Alam barzah itu sebuah alam, bukan di kuburan. Ya.
Cuman jasad orang dikubur di situ, maka kalau ziarah kubur, ya di situ memang jasadnya di situ, bukan berarti alam kubur ada di situ. Alam kubur sebuah alam antara dunia dan akhirat yang tempatnya adalah bukan jangkauan akal. Ya, baik, selesai. Para jemaah sekalian, inilah 3 apa tadi? Al-usul as-salasah. 3 landasan utama, 3 prinsip dalam kita berakidah. Maka kaidah-kaidah setelahnya semuanya bermuara kepada 3 prinsip tadi dalam berakidah. Jelas ya? Nah sekarang al-qaidatu ar-rabi'atu. Kaidah yang keempat. Para jamaah sekalian, kaidah yang keempat ini dari mulai kaidah keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan, ya. Ini merupakan kaidah umum tentang tauhid. Kaidah umum tentang tauhid, berlaku pada tauhid rububiyah, berlaku pada tauhid uluhiyah, berlaku pada tauhid asma wa sifat. Jadi kaidah umum tentang tauhid. Apa kata al-qaidah yang keempat? Al-qaidatu taqul, kaidah mengatakan hakikatu tauhid huwal jam'u bainan nafyi wal isbat. Apa artinya? Hakikat tauhid itu adalah penggabungan. Tidak bisa dipisahkan, tapi penggabungan antara penafian dan penetapan. Maka penafian saja bukan tauhid, penetapan saja bukan tauhid. Abu Jahal itu menetapkan loh Pak, Bapak Ibu. Abu Jahal itu menetapkan kalau Allah itu sesembahannya. Tapi kan Abu Jahal tidak mentauhidkan Allah di dalam sesembahan itu. Yani Allah diibadahi, selain Allah pun diibadahi. Padahal Abu Jahal menetapkan. Maka sekedar menetapkan itu bukan tauhid. Tapi tauhid itu harus ada penetapan dan juga harus ada penafiannya. Menetapkan apa maksudnya? Menetapkan sesembahan yang benar itu hanya satu. Lalu menafikan apa? Menafikan semua sembahan selain sembahan yang satu ini. Semua sembahan selain sembahan yang satu ini dinafikan. Apapun dia, malaikat Jibril kah, Nabi Muhammad kah, apalagi yang di bawah mereka kedudukannya. Malaikat Jibril dinafikan, Nabi Muhammad juga. Apalagi yang di bawah mereka dari kalangan wali, orang soleh, apalagi di kalangan mereka yang tidak jelas seperti Nyi Roro Kidul dan semisalnya. Semuanya dinafikan. Semua sesembahan yang diibadahi selain Allah semuanya batil walaupun Jibril yang disembahnya. Karena makhluk. Ya. Tidak berarti kalau syirik itu kalau nyembahnya nyembah Nyi Roro Kidul saja, nek nyembah Jibril tidak syirik, nek nyembah Rasulullah tidak syirik. Syirik semua. Cuman Rasul Jibril tidak disebut taugut. Sesembahan yang batil selain Allah itu tidak boleh disebut taugut. Taugut itu adalah setannya, iblisnya yang mengajak kepada nyembah Rasulullah, nyembah malaikat Jibril. Bukan Rasul dan Jibril yang taugut, bukan Nabi Isa-nya yang taugut. Tapi taugut itu adalah siapa? Yang disembah selain Allah dan dianya rela ridho, dianya senang, bahkan dianya nyuruh. Itu taugut baru. Jelas di sini bedanya? Nah, mana dalil atas kaidah ini para jemaah? Semua ayat-ayat di Quran yang menyatakan kalimat la ilaha dan ada ilallahnya. Tidak ada kan la ilaha saja. Tidak ada ilallah saja. Semua ayat perintah ibadah mesti digandeng dengan wala tusyriku bihi syai'a wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Ya. Dalam banyak ayat, misalnya An-Nisa 36 tadi, wa'budullaha ini penetapan. Taib, wala tusyriku bihi syai'a ini penafian. Ya. Maka kata Syekhul Islam, Allah Ta'ala telah menggabungkan ya apa yang Allah sifatkan antara penetapan dan penafian, baik sifat ubudiyah ataupun sifat nama dan sifat-sifat Allah. Dalam asma sifat pun kan begitu. Kata Allah, laisa kamitslihi, ini penafian. Semua tauhid begitu, tidak ada tauhid cuman penetapan, cuman penafian. Kalau tauhid cuman penafian berarti kekufuran namanya. Tidak ada ilah yang benar. Selesai. Oh, berarti murtad, enggak ada ilah yang benar, berarti semua ilah termasuk Allah berarti batil. Tapi tidak ada ilah yang benar kecuali satu. Berarti dinafikan semua ilah-ilah yang batil selain Allah. Ini hakikat tauhid yang sesungguhnya, yang jarang diketahui oleh kebanyakan umat Islam. Yang anehnya para jamaah sekalian, justru orang-orang musyrikin Mekah dulu paham betul
kalimat la ilaha illallah. Yani adanya penetapan dan penafian. Karena kalau cuma penetapan saja, Abu Jahal kan sudah menetapkan. Tapi kenapa Abu Jahal tidak mau mengucapkan kalimat tersebut? Karena mereka paham maknanya. Jadi mereka kalau mengatakan la ilaha illallah berarti maknanya mereka menyembah harus hanya kepada Allah saja. Sementara Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah selain Allah harus mereka tinggalkan. Mereka tidak mau itu. Ya. Maka para jamaah, kalau cuman penggabungan, kalau cuman penafian saja, berarti ini kemurtadan. Ini berarti ilhad, ateis, enggak mengakui adanya Tuhan. Kalau cuman penetapan tidak menutup adanya kesyirikan, tidak menutup. Buktinya Abu Jahal jatuh kepada kesyirikan padahal menetapkan Allah sebagai ilah, sebagai sesembahannya, ya. Contoh lagi dalam Quran, "Waman yakfur bitaghuti." Ini apa namanya? Penafian. "Wa yu'min billah." Ini penetapan. Dan pelajaran seperti ini alhamdulillah kalau antum diulang-ulang. Ya, mana penetapan, mana penafian. Pada kalimat la ilaha, apa itu namanya? La ilaha, apa namanya? An-nafyu atau al-isbat? An-nafyu. Ilallah al-isbat. Al-isbat. Laisa kamitsli syai'un dalam tauhid asma sifat. Laisa kamitsli syai'un. An-nafyu atau al-isbat? An-nafyu. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, melihat. Penetapan atau penafian? Penetapan, al-isbat. Jelas jemaah? Baik, kaidah berikutnya. At-tauhidu, al-qaidatu kam? Al-qaidatu al-khamisatu. Kaidah yang kelima. At-tauhidu, tauhid itu asasul amal, pokok amalan, wa asluhu, dan pondasi amalan. Artinya Bapak Ibu, amal ibadah sehebat apapun tidak diterima Allah, batal amalan itu kalau tidak benar tauhidnya, tidak lurus tauhidnya. Maka sini saya sampaikan, di antara kedoliman seorang dai adalah hanya menjelaskan fadilah-fadilah amal, tapi tidak menjelaskan dasar-dasar amal. Bahkan justru mengajak, menyeru kepada kesyirikan yang membatalkan amalan tersebut. Dijelaskan fadilah salat, tapi nggak dijelaskan apa pembatal-pembatal salat, pembatal-pembatal syahadat, gitu aja. Ini intinya pentingnya mendakwahkan tauhid. Mana dalil atas kaidah ini? Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 23. Yani amalan orang musyrik itu tidak diterima oleh Allah, dijadikan sebagai debu yang berterbangan kelak di akhirat, tidak berguna. Kenapa? Alasan tidak bergunanya kenapa? Kenapa menjadi debu yang berterbangan? Amalan-amalan hebatnya mereka ketika di dunia karena kesyirikan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi apa yang telah mereka lakukan dari amalan-amalan, kami jadikan amalan mereka, kata Allah, haba'an mansura, debu yang berterbangan. Maka Allah tetapkan ada amalan bagi mereka ini, ada amalan. Akan tetapi amalan itu dihadapi oleh Allah bukan dengan pahala, bukan dengan surga, tapi dihanguskan oleh Allah ibarat debu yang berterbangan. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas asas tauhid yang sahih. Jelas ya? Tauhid yang sahih. Contoh yang lain, surah Al-Kahfi 103 sampai 105. Itulah orang yang paling merugi amalannya. Orang beramal banyak di dunia, tapi melakukan juga pembatalnya, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas insyaallah kaidah ini? Kalau jelas kita lanjut. Jelas? Baik. Al-qaidah as-sadisatu. Al-qaidatu as-sadisatu. Kaidah yang ke-6. At-tauhidu awwalu wajibin wa akhiru wajibin. Tauhid itu adalah awal wajib, bukan nomor 7, bukan nomor 1 kewajiban utama, dan juga akhir kewajiban. Makanya orang kalau mau mati disuruh baca apa? Orang kalau mau mati disuruh baca apa? Tauhid, kalimat tauhid. Lakin mautakum la ilaha illallah. Artinya orang itu amalannya tergantung bagaimana tauhid di akhirnya. Gitu loh jemaah. Bagaimana tauhid di akhirnya. Demikian pula sebagai asas, orang yang mau masuk Islam bukan disuruh sholat, orang yang mau masuk Islam bukan disuruh sedekah,
orang yang mau masuk Islam disuruh apa? Mengikrarkan kalimat tauhid. Salat itu nomor sekian nanti setelah ikrar tauhid, maka itulah awal wajib. Itulah awal wajib. Maka kata Nabi, umirtu an uqatilan nas, aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka salat, sehingga mereka bersyahadat, sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Baru setelah itu wa yuqimus shalah wa yutuz zakah dan seterusnya. Ya. Baik. Jelas insyaallah kaidah ini? Kalau jelas kita lanjut al-qaidatul lati ba'daha wa hiya al-qaidatu as-sabi'atu. Al-intisabu, bernasab, berhubungan nasab ila sholihin, kepada orang-orang soleh. Baik itu nabi, rasul, atau di bawah mereka seperti kiai atau habib-habib, ya. Itu la yantafi'u. Demi Allah ya ikhwan, tidak bermanfaat hubungan nasab itu kepada para nabi sekalipun, apalagi di bawahnya kepada kiai. Misalnya saya anaknya kiai, terus apa nih anak kiai? Kakek saya itu Rasulullah loh, kakek saya. Jangan main-main sama saya. Apa? Kakek saya Rasul. Terus nih kakekmu Rasul apa? Nek kamu di atas kesyirikan, kebidahan, kakekmu sendiri memusuhimu nanti. Nabi loh Pak. Nabi tidak jamin walaupun anak keturunannya kalau dia berbuat syirik. Nabi katakan kepada Fatimah, ya Fatimah, ankidi nafsaki minal azab. Wahai Fatimah, jaga dirimu dari azab Allah. Fa inni la ughni ankum min syai'a, aku tidak berguna bagi kalian sedikit pun. Artinya kalau Fatimah tidak beriman, tidak bertauhid, Nabi loh ngomong gitu kepada Fatimah, apalagi kepada selain Fatimah. Gitu loh jemaah. Jadi intinya itu illa bi tauhidi wal iman. La yantafi'u bi sahibuhu illa bi tauhidi wal iman. Tidak bermanfaat bagi pemilik nasab tersebut kecuali kalau adanya tauhid dan iman. Dalil yang sangat agung atas kaidah ini yang pertama adalah firman Allah. Seiki surah apa ya? Ini daraballahu masalan, ini surah Al-Hasyr ya, ayat berapa itu coba? Daraballahu masalan alladziina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihaini. Jadi nasab hubungan antara Nabi Lut dan istrinya, Nabi Nuh dan istrinya, tidak berguna bagi istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh ketika istri-istri Nabi ini kufur. Kata Allah, Allah membuat permisalan bagi orang-orang kafir. Siapa? Imra'atan Nuh, istri Nabi Nuh, wa imra'atan Lutin, dan istri Nabi Lut, di mana kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihain, di mana istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh di bawah kekuasaan Nabi, hamba kami yang saleh. Namun fakhanatahuma, namun keduanya ini berkhianat, bukan selingkuh, maksudnya berkhianat dalam urusan agama. Siapa pengkhianat agama yang tidak beriman? Yani keduanya ini berkhianat kepada suaminya, tidak beriman kepada suaminya ini. Lalu kata Allah, falam yughniya anhuma minallahi syai'a, tidak berguna sedikit pun walaupun suaminya Nabi, tidak berguna sedikit pun bagi mereka berdua. Demikian pula Nabi Nuh, para ikhwan, punya anak. Kata Nabi Nuh saat mau ditenggelamkan oleh Allah kaumnya ini, kata Nabi Nuh kepada kaumnya termasuk kepada anaknya, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo mari naik ke kapal ini, jangan engkau bersama orang-orang kafir. Anaknya dengan sombong mengatakan, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan naik ke gunung yang akan menyelamatkanku dari air. Kata Nabi Nuh, fala la asimal yaum min amrillah, enggak ada yang bisa selamat sekarang ini, yang bisa menyelamatkan kecuali hanya Allah. Ya. Lalu Nabi Nuh akhirnya ketika anaknya tetap tidak mau beriman, Nabi Nuh minta kepada Allah, wa nada Nuhun. Ini antum bisa lihat sendiri nanti di surah Hud ya, dari mulai ayat 45 46, kisah Nabi Nuh dengan putranya ini. Wa nada Nuhun rabbahu, dan Nabi Nuh pun menyeru berdoa kepada Rabbnya. Faqala rabbi inna ibni min ahli, ya Allah, anakku ini ya Allah kan keluargaku, anakku darah dagingku, keluargaku ya Allah. Wa inna wa'adakal haq, sementara janjimu pasti benar ya Allah. Lalu apa kata Allah? Qala ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, anakmu bukan keluargamu. Kenapa ya Allah? Innahu amalun ghairu salih, karena tidak beriman, tidak bertauhid.
Maka orang yang tidak bertauhid walaupun satu nasab bukan keluarga kita, maka putus. Tidak ada hak ahli waris, nggak ada. Nggak ada saling mewarisi. Satu darah, nah. Makanya antum kalau punya kerabat atau punya apa yang kira-kira bisa mewarisi, itu jangan diandalkan warisan, tapi minta sekarang mumpung masih hidup. Minta sekarang. Mungkin ada anaknya muslim, bapaknya kafir. Bapaknya kaya raya, banyak hartanya. Si anak nih kalau dalam Islam gak dapat warisan, Pak. Eman-eman toh. Minta sekarang, Pak. Tapi ojo ngomong bapak saya kan kafir, Pak. Ojo ngomong ngono. Pak, boleh ndak kalau warisan, kalau harta itu meminta saya masih hidup saja, gitu kan? Ngomong baik-baik, bicarakan baik-baik, dirayu insyaallah. Gitu. Atau syukur-syukur mungkin dijelaskan ya supaya paham bahwa kita ini ketika beda keyakinan menurut agama saya. Mungkin bapaknya malah marah. Ya wis karepmu dhewe, cek enggak oleh aku mesisan. Wis aku ndak apa muga melo agamaku, nanti malah marah-marah ngono. Yang jelas caranya ya minta mumpung masih hidup, karena kalau sudah meninggal tidak saling mewarisi. Ya. Baik. Kemudian perjamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW sekarang. Nabi Muhammad SAW. Atau jangan ke Nabi dulu, ke Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim, bagaimana kedekatan nasabnya dengan bapaknya. Namun bapaknya kafir, Allah masukkan ke dalam neraka. Sampai Nabi Ibrahim disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, diceritakan bahwa Nabi Ibrahim nanti di akhirat akan menggandeng tangan bapaknya ini. Yakhudhu rajulun biyadi abihi yaumal qiyamah. Ada seseorang nanti dari kiamat yang menggandeng tangan bapaknya. Yuridu an yudkhilahu al-jannah, yang bermaksud bapaknya untuk dibawa ke surga karena anaknya ini pasti masuk surga. Bapaknya digandeng saking sayang sama bapaknya, jemaah. Dibawa. Fayunada, lalu ada seruan, ala innal jannah la yadkhuluha musyrik. Ketahuilah bahwasanya surga tidak pantas dimasuki orang musyrik. Lalu kata Nabi Ibrahim, ay Rabbi abi, ya Allah ini kan bapak saya, bapak saya. Akhirnya tidak banyak ngomong lagi, fayuhawwal fi suratin qabihatin warihin muntinatin fayatrukuhu. Akhirnya bapaknya ini dirubah wujudnya menjadi bentuk yang sangat buruk, bau yang sangat busuk. Akhirnya oleh Nabi Ibrahim fayatrukuhu, ditinggalkannya sudah. Buruk dan busuk, ngapain? Ditinggalkannya. Kata Abu Sa'id, itu yang dimaksud adalah annahu Ibrahim wa abuhu. Itulah yang dimaksud Nabi Ibrahim dan ayahnya. Dekat nasab anak bapak, Pak, tapi tidak iman, tidak bertauhid, tidak ada gunanya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Anas bin Malik, ingatkan hadis Anas bin Malik ketika ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah aina abi? Ya Rasul, di mana tempatnya bapak saya yang mati dalam keadaan jahiliyah? Kata Nabi, finnar, bapakmu di neraka. Lalu ketika orang ini pulang berpaling, dipanggil sama Nabi. Faqala inna abi wa abaka finnar. Kata Nabi, sini sama, bapakku dan bapakmu sama-sama di neraka. Ini adab Nabi, Bapak Ibu. Adab Nabi ya. Ini namanya, kalau kata Imam Nawawi, ini sebagai bentuk hiburan dengan menggabungkan penderitaan. Jadi sama-sama, bapakku sama-sama. Ya, menggabungkan penderitaan kepada orang, menyampaikan berita, penggabungan berita kepada orang, ini meringankan, ini menghibur orang tersebut, Bapak Ibu. Ini adab. Maka misalnya kalau ada orang sakit, ngadu ke antum, ngeluh, saya sakit ini, dan antum mungkin juga sedang sakit yang sama atau pernah merasakan, maka hibur. Iya sama, aku juga sama sekarang kena sakit itu juga. Nah, jadi akan terhibur dia. Oh iya, podo sakit ya wis lah. Redok ringan penderitaan itu cuma. Contohnya ono gempa misalnya, rumah semua orang selamat, cuman rumah dia yang hancur. Kan sedih sekali itu, Pak. Tapi nek podo-podo kabeh hancur ya kan redok apa to Pak istilahnya? Wis podo-podo hancur ya gimana lagi? Rodok terhibur. Bayangkan ya cuman dia sendiri tak yang hancur. Tonggone malah aman selamat misalnya. Atau banjir wes. Misalnya. Atau yang lain. Makanya Allah menghibur kita umat Islam ketika perintah puasa tuh. Apa hiburannya? Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian umat Islam berpuasa. Kata Allah, kama kutiba ala ladzina min qablikum. Sebagaimana juga enggak kalian aja, tapi juga umat sebelum kalian sama.
Ini kan hiburan, kata para ulama ahli tafsir. Ayat ini sebagai hiburan bagi kita. Loh, ternyata bukan kita aja, semua umat berpuasa. Bahkan puasa kita ini setahun berapa cuman? Setahun saulan. Ya tahu jemaah? Loh, yang dulu Nabi Daud puasanya nggak berapa? Puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Kita nih alhamdulillah. Itu pun dari subuh sampai maghrib tawis, malam wis entek-entek wis begini. Ringan gitu loh jemaah. Maka perhatikan hadis ini, kata Imam Nawawi, tolong jangan baper beragama ini. Jangan baper. Hadis ini riwayat Muslim. Ya, hadis sahih. Jangan dituwal takwil nih hadis. Jelas kok hadisnya. Ya. Kata Nabi, bapakmu bapakku, bapakku. Oh, jadi takwil kakek lagi, jangan. Bapak ya bapak, jemaah. Lalu perhatikan kata Imam Nawawi. Imam Nawawi itu ulama Syafi'iyah lagi. Ulama Syafi'iyah, ulama kibar. Kata Imam Nawawi, hadis Nabi di atas, kata Nabi, inna abi wa abaka finnar. Bahwasanya bapakku, bapakmu poto nang neraka. Fihi, hadis itu memberikan pelajaran. Kata Imam Nawawi, anna man mata 'alal kufri wa huwa finnar. Bahwasanya siapa yang meninggal di atas kekufuran, maka tempatnya di neraka. Wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabin, dan tidak bermanfaat kekerabatannya dengan orang-orang yang soleh. Kata Imam Nawawi. Artinya apa? Nabi dengan bapaknya. Dan jangan baper sekali lagi. Bapak Nabi Ibrahim kafir. Maka kalau ada misalnya paman Nabi kafir, istri Nabi kafir, anak Nabi kafir, misalnya bapak ibu Nabi kafir, apanya kerabat Nabi itu kafir dan semisal, itu justru hikmah yang besar. Apa hikmahnya? Allah ini kalau hidayah dipilih memang oleh Allah SWT atas hikmah. Dipilih. Maka ini juga layak kita ini bersyukur. Dengan Nabi nasabnya jauh, dengan Nabi masanya juga jauh, tapi Allah beri hidayah mengikuti Nabi SAW. Lalu apa salahnya ibu bapak Nabi? Apa salahnya ibu bapak Nabi? Salahnya mengikuti agama yang bukan agama Ismail. Itu jemaah. Jadi jangan sampai ada syubhat tuh masuk neraka Nabi Muhammadnya belum lahir. Terus melo sopo? Melo Ismail. Orang Arab itu sebelum Nabi Muhammad diutus wajib ikut agama siapa? Ibrahim. Wajib ikut agama Ismail, agama tauhid, agama Islam. Menyembah Allah saja. Cuman ketika dirubah oleh si Amr bin Luhai al-Khuzai, inilah gembong pertama yang merusak agama bangsa Arab. Dirubah Pak, dibawa berhala dari Syam, dibawa ke Ka'bah ke Mekah. Inilah sesembahan yang benar sehingga disembahlah di Ka'bah berhala-berhala selain Allah. Sehingga kakek nenek moyang Nabi mengikuti atas izin Allah tentunya sebagai hikmah kauniyah Allah. Bukan berarti Allah dolim, lah. Karena Allah telah ciptakan surga neraka. Allah telah ciptakan pula makhluk-makhluk ini yang masuk surga masuk neraka. Lalu antum tanya, apa ya Allah? Kok kayaknya gak enak banget? Masa orang tua Nabi harus masuk neraka? Duh. Nabinya sendiri kan manusia yang paling mulia begini-begini. Tak bisa jemaah. Ya. Dan ini perkataan para ulama. Di antaranya Imam Nawawi dan juga imam-imam yang lain. Nabi juga menangis di kuburan ibunya. Sampai sahabat-sahabat itu lah jemaah ikut nangis. Karena sahabat itu tidak tega. Kalau lihat Nabi menangis, sahabat tidak tega. Bagaimana orang yang paling dicintai? Jangankan orang tua, harta, hatta diri sendiri pun Pak, bisa dikorbankan oleh para sahabat demi Rasulullah SAW. Ya, apalagi cuma orang tua istilahnya. Hatta diri kita sendiri. Maka mencintai itu melebihi segalanya, melebihi orang tua, melebihi diri sendiri. Ya tentu selain Allah. Ya. Maka ketika Nabi menangis, para sahabat menangis. Lalu ditanya apa sebab menangis, maka Nabi mengatakan ista'dantu Rabbi fi an astaghfiru laha falam yu'dhan li. Saya menangis karena saya minta izin kepada Allah. Minta izin untuk memohonkan ampun untuk ibu saya nih. Namun Allah tidak izinkan. Itulah saya menangis. Allah tidak izinkan. Kenapa? Karena musyrik. Makanya para ulama membawakan hadis-hadis ini bab tentang tidak boleh mendoakan orang musyrik, mengistighfarkan orang musyrik. Bawakan hadis Nabi ini. Mau ditakwil kemana lagi para jemaah? Orang hadis ini seterang dengan mata di siang bolong. Mau ditakwil lagi? Lalu saya wastadantu fi an azura qabraha fa'udhina li. Lalu saya minta izin untuk menziarahi kuburnya. Maka Allah mengizinkan. Kata Nabi, "Fazurul kubur," maka berziarah kuburlah kalian. Karena fa inna tudzakkirul maut, karena dengan ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian.
Apa manfaatnya berziarah kubur orang mati, jemaah? Mengingat kematian. Jadi ziarah kubur itu boleh kepada orang yang kafir sekalipun, ya, untuk ingat kematian. Dan juga Bapak Ibu sekalian, berziarah kubur itu mendatangi kuburannya. Dan ini bisa menumpahkan rasa kangen kita. Kalau ini adalah kuburan ibu kita, kuburan bapak kita, ayah kita mungkin kangen kadang berziarah kuburnya, kemudian mendoakannya. Tapi harus bisa menjaga diri, harus bisa mengendalikan emosi, perasaan. Makanya wanita dilarang. Karena wanita bisa jadi nangis pingsan-pingsan di kuburan nanti. Ingat ibunya, kalau ingat suaminya kayak enggak kayaknya. Kuburan suaminya. Tapi ibu-ibu, nek suami ibu meninggal atau ada wanita yang suaminya meninggal, maka suami itu adalah tetap suaminya selama si istri belum nikah dengan orang lain. Maka berziarah kubur. Terus ibu kalau misalnya berkurban sapi, kambing dan misalnya, itu pahala juga untuk suami. Adapun kalau suami ketika istri meninggal duluan, maka selamanya itu adalah istri kita. Ya, walaupun kita kawin lagi. Makanya perbedaannya nih, kalau istri suami meninggal duluan, kalau ingin sama-sama sama suami jangan kawin lagi. Ya. Tapi kalau suami, maka mau kawin mau tidak, istri yang meninggal duluan tetap istrinya selamanya. Maka ziarahi. Mungkin kangen sama istri, bisa jadi kangen sama istri, cari kuburnya, doakan. Ya. Walaupun kawin lagi gitu cuma. Dan boleh kawin aja Pak, karena dulu istri kita masih hidup kan larang-larang kita. Masa giliran meninggal masih ngelarang juga gitu cuma. Kawin aja enggak apa-apa. Karena nanti di surga pun tidak akan bertengkar. Tenang saja. Istri kita yang meninggal duluan tidak akan bertengkar di surga nanti, karena dicabut oleh Allah rasa giroh, rasa cemburu. Di dunia mungkin tengkar tok bendino, tapi di akhirat nanti di surga tidak. Makanya saya sarankan nikah lagi enggak apa-apa, tapi istri tergantung istri. Nah memang kesempatan, aduh bojoku sing pertama ini wele rusak kesempatan kawin lagi, ya monggo silahkan. Ya jemaah, mungkin bisa jadi memang masalah bagi dia menikah lagi. Istri masih muda, anak banyak, barangkali butuh dana biaya, butuh tempat bersandar misalnya, kan itu jemaah. Makanya perempuan itu kalau lagi selfie mesti miring. Kenapa jemaah? Perempuan itu kalau selfie mesti miring begini. Kenapa? Itu tanda butuh sandaran memang. Iya. Terus kalau selfie perempuan begini biasanya nih. Bukan nyoblos nomor 2, bukan. Begini ini maknanya. Apa ya maknanya? Embo apa itu Bu? Minta diduakan atau apa itu maknanya? Baik, habis ya? Habis. Jadi ini 1 jam, nanti ke depan 1 jam lagi insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, subhanallah. Enggak harus kepada majlis. Kita buka kitab yang kedua. Kitab Al-Mulakhas. Nah, taib, makanya ya ada hadis Nabi, man bata'a bihi amaluhu, siapa yang amalannya lambat, lam yusri' bihi nasabuhu, tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Ini nasab itu tidak berguna, jangan bangga-bangga dengan nasab. Bahkan itu termasuk adalah perkara jahiliyah yang bangga dengan nasab itu. Kalau kita memang sebagai keluarga Nabi misalnya, Masya Allah, ya kita hormati ketika mereka beriman, beramal soleh, bertauhid, menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan masalah bangga dengan nasabnya saja. Taib. Allah Taala alam, kita masuk ke kitab Al-Mulakhas.